Bu, biasanya kan di kesatuan toh. Siap, Nah, sekarang tiba-tiba jadi, nyuci gitu. siap. Oh, Gimana ya rasanya, kok jadi sekarang gini sih Bu Dewi? Gitu. Nggak ada gitu gitu? Gimana, saya kan hanya mau coba bisnis. Ya biasanya, setiap hari kita apel pagi, terus kerja sampai sore, setiap hari seperti itu. Nah, sekarang mau coba-coba nih fokus. Karena ah, kata orang-orang bilang kalau kita mau mau usaha harus fokus. Waktu zaman saya masih kerja, saya kan fokus tugas. Nah, tugas sekarang ya. karena tugas tidak ada, daripada saya mikir-mikir ternyata lama-lama lupa, lebih baik saya harus berpikir, "Oh, gimana caranya supaya saya Hmm, yang biasa saya bekerja dan bisa, eee, memikirkan semuanya, ya saya harus berusaha nih, cari ada yang terbaik untuk aktivitas anak ya. ya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan program Ngebilas, Ngerumpi Bisnis Laundry Asik. Masih dengan saya Mami Niar dari Dirbi Channel dan Bapak L. Inggris Harifa dari Binatuku Laundry Advisor. Nah, kita nih ngerumpi Pak. Ini langsung dibawa ke TKP nih Pak, yang mau kita ajak Ngobrol apa ngerumpi. ini hari ini? Ngobrol yang langsung lagi pensiun, mau cari Heeh. kesibukan kayaknya. Ibu-ibu pensiun cantik gitu dengan anak gantengnya. Cari kegiatan. Cari kegiatan. Boleh tuh. Nah, ini ada langsung langsung nih bawa nih Pak. Jadi nggak usah dikenalin lagi. Kitanya nggak usah, Hmm, ibunya yang kenalin. iya. Ayo Bu, Oh, itu monggo dikenalin dulu dong. ya, terima kasih banyak. Saya, Ibu Dewi. Saya dari pensiunan kepolisian di tahun 2023 bulan Mei. Hmm. Sekarang saya mau cari kesibukan walaupun sudah pensiun supaya otak tidak lupa. Iya. Wah, ini nih yang nggak lupa. Kalau Masnya? Ya, saya kenalkan dulu, nama saya Muhammad Ridwan. Ya, saya putra intinya dari Ibu Rata Dewi. Jadi sebenarnya ini yang juragan siapa, yang bosnya siapa ini? Saya Yang sebagai pengawas saja, Bu. oh, Jadi dia sepanjang lagi bisa diawasin, diawasi. Ya, berarti Kalau CCTV nggak berlaku dong? kalau dia terbang sendiri nanti kan CCTV-nya lewat, nggak Oh, dia iya tahu iya iya gitu betul juga. kan. Asli Bapak mah bisa aja emang. Bu Dewi itu sempat di kepolisian, iya benar, Pak. panjang karirnya ya. Siap, Terus tahun lalu pensiun. pensiun benar, Pak. Kok milih Laundry. laundry? Kan Ngapain itu? satu kemana nggak ada kecuali orang kepolisian nyuci sama kita. Siap, Nah sekarang ibu Heeh. yang nyuciin. saya mau cobain. Apa tuh pertimbangannya Bu Dewi? Timbangannya, kenapa saya bisa terjun langsung ke masalah pelondrian, yang Mhm. kebetulan waktu itu, eee, anak saya yang kebetulan sekolah di PB, di dermaga, saya ada perumahan di sana. Mmm, Terusnya di sana mhm. kok saya saban ketemu anak saya ke sana, mau nyuci kok nggak ada. Saya lihat Kesulitan cari kesulitan laundry? cari laundry, ya, Oke, kesulitan Oke. cari laundry, akhirnya saya sama anak saya nih yang besar, "Ayo Mas kita lihat di oke. sekelilingnya ada apa." Mmm, Di daerah sekitar rumah ruko yang saya akan cari, mhm, ternyata di mhm, situ banyak perumahan, banyak mahasiswa, banyak masyarakat yang intinya, kenapa saya cari laundry di sini, yang intinya selama manusia itu masih berpakaian, pasti sewaktu-waktu siapapun akan mencari, oh, daripada saya capek-capek, lebih baik, oh ada yang Pakai bisa laundry. fasilitas, ya. Tap Makanya saya berusaha. tapi Masnya oke, bisnis laundry? Awal-awal saya kayak searching dulu masalah laundry itu mmm, apa, mhm, Mhm. kayak kesulitannya apa. Mungkin mmm, dari sektor di wilayah situ saya cari strategi marketingnya kayak, oh perumahan situ ada mmm, berapa perumahan mmm, di daerah situ Mhm mhm. yang mmm, kayak kiloan, Mhm. satuan, butuhnya apa mmm. yang di wilayah situ. Gitu sih. Jadi keliling-keliling Keliling-keliling, cari keliling-keliling, searching, searching, tapi juga ke lapangan gitu, iya lihat-lihat gitu. ngeliat-lihat, Tapi terus di daerah situ ada nggak sih bentuk Mhm. laundry-nya yang seperti diimpikan? Tapi tunggu dulu,
Emang udah tahu nama laundry-nya aja, Pak? Nama Oh, di laundry. mana? Kagak ada kan? Iya, belum tuh. Ya, jadi Ini kayaknya saya bukan di apa, bukan di Metaverse kan? bukan. Oke. Saya kenalkan dulu nama laundry kami, Dips Laundry, Mhm. yang berada di daerah Ciampea, Bogor, di daerah Dermaga, Dips. Oke. dekat. Kenapa ngasih namanya Dips? Dips itu sebenarnya dari singkatan nama keluarga. Oh. Oh, gitu. Dips, ya. Jadi rahasia keluarga mau dibocorin gitu? Biar bersatu. Oh, berarti biar kok gini, Pak, ditaruh namanya Dips itu kalau orang Dips itu rajin mencuci. Gitu ya. Bersih dan rajin mencuci. Biar bersih juga. Ini gue demen kalau itu. Kalau tak mesti dibilas. Oh, dibilas cucok kan nyambung aja ya, Pak. Memang lah memang. Lanjut terus gimana, Mas? Udah searching? Searching, cari tahu apa yang dibutuhkan di laundry. Hmm, Ya, saya sampaikan lagi ke ibu. oke. Nah, dari ibu kan penaruh sahamnya Pemegang saham, saham terbesar. investor ya. Investor. Hitung-hitungan saham udah jelas ya, Bu ya? Masih tahap cari jejak. Oh, tahapnya begitu. Siap. Pemegang saham tunggal? Iya. Oh, pemegang saham tunggal berarti. Jadi ini pertama kali ya. Siap. Pertama kali terus belajar sendiri, kemudian nyari penjual paket laundry gitu ya. Nah, kemudian jadinya beli paket yang berapa set mesin ya? Untuk Bos, belinya mesin cucinya berapa? 4 paket 4. Empat gitu Siap. ya. Jadi dibuatnya open kitchen gitu, jadi Iya. nampak gitu ya. Siap. Kelihatan Nampak. dari luar. Siap. Kelihatan dari luar. Siap. Jadi nggak malu tuh dilihat dari luar. Rahasia keluarga tadi. Iya. Dipertontonkan. Bu, biasanya kan di kesatuan toh. Siap. Nah, sekarang tiba-tiba jadi nyuci gitu. Siap. Gimana ya rasanya? Kok jadi sekarang gini sih Bu Dewi gitu. Nggak ada gitu. Gimana? Saya kan hanya mau coba bisnis. Ya biasanya setiap hari kita apel pagi, terus kerja sampai sore. Setiap hari seperti itu. Nah, sekarang mau coba-coba nih fokus. Karena kata orang-orang bilang kalau kita mau usaha harus fokus. Waktu zaman saya masih kerja, saya kan fokus tugas. Nah, Tugas, sekarang ya. karena tugas tidak ada, daripada saya mikir-mikir ternyata lama-lama lupa, lebih baik saya harus berpikir, oh gimana caranya supaya saya yang biasa saya bekerja dan bisa memikirkan semuanya, saya harus berusaha nih cari yang terbaik untuk aktivitas anak ya. ya. Dan Biasanya waktu masih dinas dulu itu berangkat dari rumah jam berapa, pulang jam berapa, Bu Dewi? waktu saya pernah tugas di Polda Metro Jaya, Mhm. jadi anggota Itwasda. Biasanya saya pagi anak-anak belum bangun saya sudah berangkat. Ya, Wow. pulang juga malam anak sudah tidur gitu. Jadi aktivitas seperti itu. Jadi masih ngenalin ibu? Iya. Hah? Baru kenal. Kalau duitnya doang kayaknya. Kalau duitnya doang. Nah, gitu kan. Jadi pagi berarti ya. Siap. Pagi pulangnya udah malam. Malam. Nah, begitu pensiun terasa sekali bedanya nggak? Terasa bedanya Masih apa bangun ya? pagi nggak? Bangun pagi tetap, karena kan Tetap. sholat dulu Ya, tetap subuh. pokok aktivitas bangun pagi tetap olahraga ini. Heeh. Tapi lama-lama di dalam kegiatan pensiunan kita nggak ada harus apa yang saya perbuat. Waktu saya bertugas, saya sudah harus tahu, oh saya besok kerja apa nih yang harus Begini, apa yang Nah, harus sekarang dilakukan? nggak ada. Nah, sampai saya ngomong sama suami, Mas cariin saya kerjaan dong gitu, cari kerjaan dong. Kata suami, nikmatilah masa pensiun kamu gitu. Ngapain kamu udah ini? Sudah saya pikir-pikir, cuman nunggu suami, nunggu anak tidur, akhirnya Suami masih sakit. dinas Suami soalnya. masih dinas. Oke, polisi juga Polisi juga di Jakarta. di Jakarta. Oke, jadi Siap. masih pulang ya. Siap. Artinya Saya Tapi akan pulang pembekalan laundry itu ada nggak sih, Bu? untuk pembekalan Rory itu saya aja namanya polisi ya Bu ya. Asal ini aja jalan aja. nggak ada. Kalau dulu kan Iya. di beberapa tempat itu ada pembekalan 2-3 tahun sebelum pensiun. Ada Siap. pembekalan misalnya untuk yang mau pensiun nanti bisa kalau mau
usaha atau mau ini, dikasih penjelasan gitu, kemarin sempat Kalau di melewati proses itu? instansi kepolisian, Mhm, orang persiapan pensiun itu pensiun? ada pasti, tapi Ada? kan, metodenya, kebetulan di laundry tidak ada. Jadi Tidak ada? dari SDM sendiri mungkin sudah ditentukan apa-apa yang harus harus, dicari, oh seperti ini gitu. Jadi waktu itu persiapannya Ibu sempat ikut apa? Ikut pelatihan laundry Eee, nggak? pelatihan laundry tidak ada. Lah terus Oh, nyebur nggak tahu apa-apa laundry itu gimana ceritanya? Kan nyebur, taruh Siap. duit banyak, Pak. heeh, Terus nggak tahu laundry itu bagaimana, itu gimana ceritanya? Ya asal jalan aja, Bu. Kebetulan asal jalan, saya sering sering lihat-lihat live-live TikTok, laundry gitu, lip-lip. Nah, mhm, ketemulah dengan Mami Niar. Di Oh, situlah, mmm, ini. inilah pasti akan jadi guru saya, seperti itu itu Eee, pikiran saya. pas lihatnya itu sesudah sesudah mutusin masuk atau Sesudah masuk sebelumnya? sesudah masuk. Sesudah masuk. Oh, berarti Sudah lagi pusing kepala itu pusing pasti ya? kepala nih gimana Nyari caranya, orang ya? iya. Ini siapa Nah, yang menurut orang bilang, heeh, lihat saya antara saya dan anak saya, "Wah, mmm, ibu hebat nih berdua nih." mmm, Anak sebagai inovasi, ibu sebagai pendata, "Oh, gimana jalannya ini supaya, mmm, laundry ini akan berjalan," gitu. mmm, ya ya, Makanya saya berupaya. Dan kenapa saya, mencari usaha seperti ini untuk anak saya, mhm, karena saya merasa lihat di mana-mana ya, Pak, ya, sebagai mhm, orang tua namanya, tidak menutup kemungkinan anak saya kan kuliah, Pak, dan mhm, dalam kuliah itu nanti apakah dia bisa bekerja, itu yang saya pikirkan. Makanya saya mmm, bilang, "Oh, saya upayakan deh nanti mhm, apapun bidang bidang kuliahnya dia, nah saya kasih nih untuk anak saya." Karena, kebetulan, suami saya kan tahun depan sudah mau pensiun juga. Jadi biar mhm, anak saya juga ada aktivitasnya dan mmm, saya pun nanti sama suami juga ada aktivitas, itu aja sih. Iya. mmm, nah ini kan ibu sama anak, biasanya anak-anak muda itu kan mikirnya gini, "Ah, gue nggak mau ah kayak kiloan." mmm. Kan biasanya cowok-cowok, apalagi kan Emang cowok-cowok pernah muda? seingat saya sih pernah, Oh, Pak. pernah muda, Mhm, oke. cuman Bolehlah ngomongnya. sekarang Kalau sekarang nggak mesti udah ditanyain Iya yang masih makanya. muda. nah makanya Ini ingat mudanya ini zaman mengingat, Pak, kapan ini gitu. mengingat nih, soalnya beda masa gitu. Iya. Kan kalau seumuran kamu itu kan, ya apa namanya, terlalu perhatian dengan sepatu, dengan baju. Pernah kepikir nggak sih yang lain nih segmen Ibu kan masih mikirnya cuman kiloan. Kamu kepikir nggak sih main satuan kayak apa yang premium? Kepikiran juga, Mami. Jadi Mmm, di laundry kita juga, nggak hanya melayani sekiloan juga, jadi Mhm. ngelayanin satuan, sepatu juga kita layanin, mungkin ada karpet juga, Mami, mmm, kita Mmm. depannya. Terus, kenapa kita inian satuan juga, Mmm. karena mahasiswa-mahasiswa di daerah IPB situ, mhm, kayak misalkan, mau wisuda, jasnya pasti mmm, butuh dicuci dulu kan, Mi. Mhm, mmm, betul. Nah, kami mikir ke situ, terus di daerah situ banyak karyawan-karyawan, pekerja-pekerja juga yang mmm, Mmm. mmm, baju apa, kemejanya, baju kerjanya mungkin di laundry kesatuan gitu. jadi udah diperhatikan juga itu ya? Iya, Kemungkinan-kemungkinan ke kemungkinan-kemungkinan depannya seperti depannya, apa? iya. Iya, Kayak sepatu-sepatu kan, mhm, setiap ini pasti kuliah, kerja pakai gunakan sepatu. mhm, Jadi Iya. kita juga ya apa, mengadakan cuci sepatu juga. Tapi sebenarnya sih enak nih, Bang. mmm, Kan Ibu pensiunan, mmm, satuan, mmm, Bapak juga sebenarnya mmm, bisa nih idenya. mmm. Bisa apaan? Kalau udah bapak-bapak nih, Mhm, agak-agak ke atas nih kan mhm, bajunya tuh agak-agak rapi, kinclong gitu kan. mmm, mhm, Masuk kayaknya kayaknya udah ketahuan deh ibunya arahnya ke mana, mmm, masuk ke dalam kantor, "Ayo nyuci mhm, saya," gitu. mmm, Kayaknya ya, Bu? Ya mudah-mudahan sih, Heeh, bisa. ke depannya Tapi gitu, kalau Bu. kalau seragam-seragam polisi gitu, itu bukannya perlakuan khusus ya? Itu tergantung permintaan masing-masing customer-nya, Pak. Misal saya contoh kepolisian, yang sudah ini saya, suami saya, Mmm, kan dia harus, setiap, kelihatan rapi. mhm, Jadi mhm, harus khusus itu dia, kayak cuci satuan. mmm. Di situ saya lihat, Kalau oh dulu ternyata kan ada
cara pakai apa, pakai tajin apa Oh, dulu pakai kanji namanya, pakai kanji, stick kan sekarang itu Oh, biar kaku dibilangnya gitu, Pak, ya? sahan. Sekarang supaya enggak, Pak. kaku. Enggak ada. Oh, sekarang Oh, enggak ya? sekarang Iya, udah karena itu udah jarang sih, Pak, yang dilakukan Oh, iya. gitu. Tapi sebenarnya masih bisa, banyak yang enggak, masih artinya pakai. dulu waktu dinas juga bajunya enggak dicuci pakai Mungkin itu gitu, zaman dulu kali pas kalau sekarang kita biasa aja sih, Mbak. biasa? Kalau cuci satuan-satuan gitu, yang penting rapih. Oh, Siap. oke. Karena nggak semua laundry, Pak, yang tahu itu. Bukan nggak semua laundry, nggak banyak yang Nggak tahu banyak bahkan, yang Siap. oh, udah berarti lupa. Bu Dewi itu mau pakai begitu, Pak, Mau biar coba ya, Pak? langsung kokoh gak bajunya Oh, toh. siap. Iya, Namanya polisi angkatan gitu kan, harus bajunya harus gagah biar Siap. ganteng bapaknya. Betul. iya Dan kalau bisa. baju seragam itu dia tuh harus simetris. Ya, Ya dari lengan tangan ke bajunya juga harus mm-mm. rapi, jangan ada nggak ada kusutan, lipetan garisnya juga sebenarnya nggak ada juga. Dan nggak boleh kiloan dong kalau gitu ya. Iya, oke kita anjurin ke satuan kalau misalkan Satuan. ada seragam dinas atau seragam Mm-mm. lapangan. Tapi Mm-mm. penanganan satuan udah ngerti ya, karena Iya, kan memang harus berbeda dengan itu karena ada berbeda. juga yang pakai tricot di dalamnya itu yang lebih repot. Kayak apa? Tricot Apa itu trik? yang kalau di batik, kalau Bapak baju batiknya Hah? kan cakep-cakep tuh ya di dalam yang warna hitam putih. Nah, itu tricot. Dilapis-lapis gitu. Nah, itu khusus tuh penanganannya. Kayaknya Hmm. udah tahu kemana nih nanti. Arahnya itu udah tahu nih Aku pencerahannya. sih apa-apa nggak tahu nih. Ah, Bapak Jadi mah nggak tahu. nggak tahu. Dan itu pembicaraan Apaan di dong? belakang itu mah. Tapi Ya, waktu memutuskan untuk beli paket ya, Iya. kan beli paket. Itu dapat informasi beli paket itu dari mana? searching atau ada omongan-omongan orang tahu. Sebenarnya dari keluarga juga ada. Jadi sempat dulu punya om itu juga sempat usaha laundry juga. Oke. Ya dari situ dia juga Oh, si omnya pernah usaha laundry. punya usaha laundry juga Di mana? di daerah Cimanggis. Cimanggis Depok. Cimanggis Depok. Oh, Cimanggis yang Depok. Siap. Ya, Cimanggis ini di mana-mana ada. Banyak sih. Iya. Heeh. Makanya bubar dia sudah bubar. Makanya dikasih ke keponakannya. Oh, dari situ. Dari Iya. situ. Tapi padahal Mas Ridwan ini studi formalnya bidang apa ya? Saya dulu di kampus itu di jurusan hubungan internasional, Pak. Jadi jurusan internasional perlaundryan. Oh, nggak ada tuh ya. Nggak ada. Terus Nyebrang kita nyebrang. jadi itu sekolah formalnya di situ. Jadi pikirannya nanti mau apa? Jadi diplomat atau apa yang dicari kemungkinannya apa? Kalau emang sesuai jurusan ya mungkin ke daerah ke diplomat, terus ke bagian di Kemlu, Kementerian Kemlu, ASEAN, atau kalau di kepolisiannya mungkin di Interpol. Ya, tapi nggak kebayang kan kemudian yang pertama dalam masa seperti ini malah yang dilihat dikerjain sekarang masih nyuci gitu ya. Ini kan masa-masa pencarian gitu kan. Ini pencarian jati diri maksudnya. Ya pencarian penghasilan. Belum yang bisa tentu Pak, soalnya menghasilkan. sahamnya masih terbesar harus dikembalikan saham. Iya. Investornya Investor. Tapi mengawasi. karyawan udah ada berapa? Udah karyawan sekarang sementara masih 3. Itu pembagian kerjanya udah jelas juga. Udah. Jadi kita bagi-bagi dari hasil kerjanya udah ini. Ada yang pengalaman atau semuanya itu orang baru? Orang baru dari nol emang kita Nol. dari awal kita udah latih. Oke. Kita latih. Mungkin lebih bagus juga kalau dari nol mungkin dia belajar sama-sama gitu ya. Untuk mengembangin kan lagi masih fresh lah. Kalau pengalaman mungkin dia nanti bisa sok pinter gitu ya. Iya, ngajarin itu. kita, sok ngarahin gitu ya. Iya. Ya, Itu jadi sistem laundry-nya gimana? Untuk yang kiloan kita nunggu atau pick up? Sistem laundry-nya itu kita jadi untuk kiloan itu dibagi. Jadi ada cuci reguler, ekspres, sama kilat. enggak, maksudnya kasarnya tuh kita nunggu Kita orang nunggu, datang atau atau ada jemputan, antar jemput apa segala macam juga sudah dilakukan atau belum? Ini baru berapa lama sih? Baru 2 minggu, Pak. Baru 2 minggu. Ya. Masih Berarti lebih banyak masih. yang dipikirkan Iya. daripada yang dilakukan itu ya. Ya kan masih hitungan minggu gitu kan. Pertama kali buka laundry. Kan ada dibilang promosinya apa gitu loh. Ini apa promosi dari Dips Laundry itu apa?
Untuk awalnya ini kita buat kayak promonya cuci 7 kilo, gratis 2 kilo. Oke. Ya, Jadi ada semacam diskon gitu ya diskon. Ya. promonya. Itu promonya Oke. sampai berapa lama? Batasnya 2 minggu 2 minggu. promonya. Iya. Kalau kalau kan yang agak ribet itu adalah penetapan harga, tapi harganya nggak usah dikasih tahu di sini harga laundry berapa. Nanti kita numpang cuci semua. Kalau harganya lebih Iya. murah dibandingkan punya saya, Iya. ya Pak ya. Iya. Semua nanti dari laundry kita lempar sama dia, terus kita Kejauhan. kejauhan kayak. Kejauhan. Itu penetapan harga itu dari mana? So, sekarang penetapan harganya tuh kita lihat cek pasar di situ. Oke. Ya, cek harga pasar di situ kira-kira kilonya berapa, terus harga satuannya berapa. Mungkin ada yang kita di bawah harga rata-rata, ada yang di atas harga rata-rata. Oh, itu Dari kalau yang pasaran. satuan. mungkin. Satuan ya. Kalau yang kiloan, Yang kiloan ambilnya harga sama rata-rata. ya, rata-rata. Oke. Oke, misalkan Jadi cara menetapkan harganya dengan melihat harga Pasar, tetangga harga gitu ya. tetangga. kita lihat ada berapa laundry di daerah situ, Heeh. kita cek harganya rata-rata sama. Berarti kita pakai itu. Tapi kira-kira ada berapa banyak sih laundry kiloan di situ? Maksudnya dengan tampilan yang sama, bukan laundry yang rumahan. Kan kita biasanya kalau mau yang memutuskan tuh tersembunyi, ya. yang tersembunyi kan kita biasanya lihatnya dari situ juga ya Pak ya. Yang open kitchen model seperti itu terbuka gitu. Yang seperti yang saya lihat di daerah situ bisa terhitung jari sih. Jadi mungkin sekitar 5 atau terhitung jari ya. Nggak perlu pakai sempoa atau Iya, kalkulator. Nggak perlu. Itu ya, radiusnya hitung berapa jari. jarak dari satu laundry open kitchen itu dengan yang lain tuh ada berapa kira-kira? 1-2 kilo? Ada sampai 2 sampai 3 kilo kan. Oh berarti Udah. cukup jauh Lumayan Pak. jauh. Itu belum deket namanya. Belum deket. Kalau dia belum masih bisa mesra tuh. belum bisa mesra itu Iya. jauh-jauhan LDR tuh. Kalau Iya. masih 1 ini kan 1 kilo masih bisa dikatakan dekat kayak ya aku Pak. dulu buka itu pas di sampingnya persis berbatas dinding. Nah, itu Itu deket. Jadi kita mesra tuh mesra. gitu. Walaupun kompetisinya. kelirikannya enak ya, lirikan matamu gitu kan. Tapi kalau laundry yang tersembunyi itu banyak. Tersembunyi ya kayak laundry rumahan gitu. Mungkin jaraknya ada 500 meter ada dari rumah, ada yang 600 paling dekat 150 meter lah dari rumah ada. Jadi cukup banyak juga ya di Banyak sana. juga Jadi untuk yang memang bersaing nggak terhindarkan lah ya. Iya. Harus mesti siap bersaing gitu ya. Iya. Dan jangan cari tempat yang nggak ada kompetitor. Kalau nggak ada kompetitor ya repot nanti Pak. Iya, bukannya di kuburan. Bukannya di kuburan. Nah, baru mau bilang, Bapak terus tahu aja sih. Di belakang ruko itu tuh perumahan berapa banyak, Bu? Untuk sementara yang ada 50, direncanakan 100 lebih. Tapi itu udah full. Masih unit. ada lahan kosong. Itu maksudnya unit rumah. Unit rumahnya. Oh, itu Ya. rumah yang terdekat. Tapi kan Enggak, perumahan kompleksnya kan di cukup belakang. banyak tadi. Iya, itu hanya cuman sedikit, Pak. Nggak terlalu banyak di belakangnya. Oh, yang Perumahan. persis Ya, persis di belakang persis ruko. belakang ruko, persis. Tapi yang di sana-sana besar, Pak. Oh. Jadi kurang tahu berapa unit karena kita hanya lihat dari jalan raya aja, oh ini banyak nih sampai ke belakang-belakang. Kemungkinan ada sekitar 4 sampai 6 kompleks. ya. Kompleks. Tapi terus lalu lalangnya mesti lewat tempat kita nggak? Iya, soalnya jalan kita tuh jalan utamanya, Pak. Jalan utamanya. Iya. Jadi ada angkotnya sana situ. Iya. Jadi angkotnya kalau lewat permisi. Iya, permisi dulu. Yang terdekat dari ruko itu apa? Terdekat. Ya, ada misalnya ada supermarket kah? Minimarket, keramaiannya apa? Sama minimarket sih, Pak. Samping-sampingan sama minimarket. Itu sebenarnya bagus Pak, pas orang belanja kan langsung kelihatan dia sebenarnya. Jadi orang habis belanja kita tarik suruh laundry.
Nariknya Kasih apanya? brosur, brosur bukan Tarik. brosur. Oh, tapi bikin brosur juga? Bikin brosur juga kita. Bayang bayangannya orang belanja di minimarket, dia keluar belanjaannya dicuci. Masa ini? Rencana lagi di sana ada 3 petak ruko lagi, Pak, di Heeh. daerah pas satu Mhm. situ, deret. rencana mau ada klinik situ, klinik kesehatan. Ini alhamdulillah mudah-mudahan orang habis yang Hmm. merasa dirinya mau berobat, oh di situ ternyata ada laundry nih gitu di Oh, sampingnya. tuh kan. Siap. Kalau orang baru itu harapannya banyak gitu Siap. biasanya ya. Kalau orang lama? Kalau orang lapar sudah nggak sensitif gitu ya. Berarti maksudnya sentuh sedikit aktif gitu, Pak. Siap. Memang lah, Pak. Jadi promo yang dikasih itu selain yang tadi gratis 7 kilo ya? Iya, 7 kilo gratis 2 2 kilo kilo. ya. Mm-mm. Selain itu apa lagi promonya? Untuk grand opening sih itu aja. Hmm. Mungkin nanti ke depan-depannya bakal ada lagi kayak misalkan di hari raya lain mungkin kita bikin promo-promo Promo khusus gitu. khusus ya kayak Dalam seperti itu daerahnya siapa? Mahasiswa ya? mahasiswa terus banyak pekerja-pekerja juga. Kalau ke mahasiswa itu apa nih sasarannya misalnya yang Masnya bikin programnya apa? Buat mahasiswa menjerat mahasiswa. Mahasiswa itu kan maunya bajunya cepat, rapi, murah. Murah. Itu pakai program apa rencananya mau bikin? Rencana sih masih dipertimbangkan lagi ya, Mia. Tapi untuk layanannya kita Ada yang adakan self service juga? self service kita nggak ngelayanin. Nggak ngelayanin. Jadi mesti di drop ya. Masih drop Nggak ya. bisa ditunggu gitu, Nggak nggak bisa. bisa. Apalagi tunggu sambil ngomel-ngomel gitu nggak boleh ya. Nah, itu ngajak berantem namanya. Kenapa nggak bikin self service? Menurut saya untuk self service di daerah situ peminatnya kurang. Iya, Oke. peminatnya kurang. Soalnya di wilayah situ perumahan itu kebanyakan dia yang udah ninggalin pakaiannya nggak mau ditunggu atau apa. Urusannya banyak. Iya, Oh bukan sih tugasnya Pak, banyak. kembali ke kondisi senang dilayani. Senang dilayani. Ya. Kita maunya Jadi, dilayani. mentalnya juragan ya. Ya. Juragan. Saya cuma ngambil juragannya aja. Siap. Pemegang saham utama. Siap. Emang enak ya. Jadi waktu yang sebenarnya kan yang ini kan ibu nih yang bilang, ayo kita bikin laundry Mas gitu. Nggak ada gitu pertentangan hati nurani. Kok nyuci sih Ma? Gitu kan. Anak muda gitu lah. Oh, tapi ini anak bakti orang tua ini kayaknya. Pokoknya jadi dia kan nurut kata ibu kan. Oh, tuh kan gue bilang kan. Emang elu yang bandel. Jadi dia open minded. Tadi dia sempat search cari infonya. Jadi dia kooperatif sekali. Ya. Kebetulan anak saya ini kalau misalnya bapaknya kan kadang-kadang, coba Mas Iwan, sekarang nih coba cari sekarang nih lagi heboh nih masalah kambing gitu kan. Langsung cepet itu anak saya suruh cari, Pak begini Pak, di sini nggak terlalu bagus gitu kan. Udah sini. Cari kambing, kenapa? Iya. Hubungannya sama kambing? Enggak, maksudnya cepet kalau responnya cepat. Cepat, bukan kambingnya Pak yang cepat. Nih Bapak ini ternak kambing. Kalau kambing tuh dia mulai piara juga tuh menjadi kambing gitu. Makanya saya tanya-tanya kan, saya ngomong-ngomong Mas, kira-kira dengan adanya bisnis ini, kalau aku sih mah sebetulnya apa saja. Nanti kalau setelah Mama kasih ini, aku cari sendiri. Ternyata bener, udah terkonsep sama dia. Harus ada seragam, harus ada dia udah terkonsep semua media. Harus ada seragam mah, harus ada ini nanti karyawan harus dikasih vitamin gini udah terkonsep deh ini. Tapi udah cari tahu ya, misalnya kan di laundry itu hambatannya apa, yang biasanya bermasalah itu apa? Ya, sebelum buka itu kita mungkin udah searching itu kayak hambatan-hambatannya dan berjalannya waktu juga menemukan juga kendala-kendalanya. Kayak misalkan dari kelamaan cara kita nge-packing mungkin butuh jam terbang lagi untuk cara setrika. Terus dari baju customer ada yang rusak kah atau apa, kita harus cek baju itu waktu penerimaan diperbaiki, perbaiki. cara penerimaannya tuh pakai dicek gitu ya. Mungkin kalau ada
baju satuan yang ada nodanya, kita saranin untuk treatment noda gitu. Noda, Iya. oke, bukan ditambahin nodanya, Bukan bukan tambahin ya. noda ya. Ya, dikasih tahu Iya, konsumennya. konsumennya. Nah, dapat kemudian karena kalau diperiksa tuh apa aja yang bisa ditemuin? Kebanyakan sih Di samping ketemu noda, ketemu apa lagi? ada baju yang udah rusak, robek, itu. Kita tanyain ke customer, "Bu, ini bajunya Sebelum diproses tanyain dulu. Iya. Ya, jangan Ini ntar dia bilang, itu udah kemarin bagus-bagus kok, sekarang sobek gitu jadi komplain. komplain dia, makanya kita Cerita komplain-komplain ntar dulu. Kita nanti pindahnya ke Bapak aja. Ntar kita Heeh. sekat dulu. Iya. Nanti dilanjut dulu. Ini Jadi? komplain-komplain lagi. Saya nanti komplain sama Bapak kebanyakan ngomongnya. Iya. Ngopi dulu, ngopi, Bu. Nanti kalau dingin. Berapa kilo pernah masuk? paling banyak atau Paling banyak selama 2 minggu pertama ini per hari. per harinya paling banyak Rekor pernah di 70 kilo. 70 kilo. Iya. 70 kilo. Iya. Sudah bisa diidentifikasi nggak itu hari apa itu? Itu hari Selasa. Oh, malah hari Hari Selasa ya? Selasa, ya. Biasanya Selasa yang paling sepi ya, Pak? Iya, cukup banyak tempat yang kalau Selasa itu justru padahal ini ibu ini tadi ngakunya udah pensiun loh. Iya, makanya Ini sebenarnya saya curiga loh. semangatnya, ini semangat satset itu kan Kemarin semangat tuh beginner, sebenarnya pemula. kemarin itu ibu tuh pengen satset. Cuman seragam nggak boleh satset. Kenapa seragam nggak boleh? Kalau satset bajunya nggak rapi kena omel. Benar. Sobek lagi, ya kan? Udah Coba. dikira kemana-mana. Aduh.